Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya bersyukur sekali dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam program Dahsyat Firman-Nya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Tuhan mendengar dan memulihkan umat-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk berkat kasih setia kemurahan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon padamu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin sehingga kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita rindu agar Tuhan mau mendengar doa dan juga memulihkan keadaan kita. Kita akan belajar tentang Tuhan mendengar dan memulihkan keadaan umat-Nya. Bersama-sama kita lihat firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, "Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14 merupakan jawaban Tuhan atas doa dan permohonan yang dipanjatkan oleh Raja Salomo kepada Allah. Jika kita perhatikan ayat 14 dan ayat yang ke-16, ada beberapa janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada umatnya ketika mereka berdoa memohon kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan berjanji akan mendengar doa mereka dari surga. Yang kedua, Tuhan akan mengampuni dosa mereka yang datang kepada Tuhan mohon ampun. Kemudian juga Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Serta di dalam ayat yang ke-16, Tuhan akan berdiam di dalam bait-Nya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sebagai orang percaya rindu kiranya Tuhan mendengar doa dan permohonan kita, serta juga memulihkan keadaan kita, kesehatan kita, keadaan ekonomi kita, keadaan keluarga kita, atau mungkin keadaan hati yang terluka. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-14 ini ada beberapa langkah yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana agar Tuhan mendengar dan juga memulihkan keadaan kita. Yang pertama, langkah yang pertama adalah panggillah nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, dalam setiap doanya, Salomo selalu senantiasa memanggil nama Tuhan yang benar, yakni Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Artinya bahwa doa dan permohonan Salomo selalu dipanjatkan kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan yang benar, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14 ini ada beberapa sikap yang harus kita lakukan di dalam memanggil nama Tuhan. Yang pertama, kita harus memastikan diri bahwa kita adalah milik Tuhan, umat Tuhan. Yang kedua, kita harus datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, tapi Ia juga membenci orang yang congkak atau tinggi hati. Bahkan yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam memanggil nama Tuhan adalah dengan satu tindakan berdoa, datang kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar Tuhan mendengar dan memulihkan keadaan kita, mari kita panggil namanya, mari kita sebut nama Tuhan Yesus. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Dan kita percaya sesuai dengan janji Tuhan, ketika kita memanggil namanya, Dia akan hadir dan siap untuk menolong dan memulihkan keadaan kita. Amin. Nah, yang kedua, langkah yang harus kita lakukan agar Tuhan mendengar dan memulihkan keadaan kita
sesuai dengan ayat yang ke-14 bagian B, yaitu mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu sesudah dikasih Tuhan, selain Salomo berdoa, merendahkan diri, memanggil nama Tuhan, Tuhan juga berkata bahwa Tuhan akan mendengar dan memulihkan jika umatnya itu mencari wajah Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan mencari wajah Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, menurut saya, orang yang mencari ataupun yang dimaksud dengan mencari wajah Tuhan adalah orang yang senantiasa membangun persekutuannya dengan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu dia mencari waktu untuk bersekutu, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mazmur 27 ayat 8 firman Tuhan berkata, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Artinya ada suatu persekutuan antara kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita rindu doa kita dijawab, didengar, dan keadaan kita dipulihkan oleh Tuhan, mari kita cari wajah-Nya, mari kita bangun persekutuan dengan Tuhan setiap waktu. Bukan hanya mencari uang, bukan hanya mencari pekerjaan, bukan hanya mencari apa yang menjadi hobi kita. Tetapi mari di tahun 2023 ini kita mencari wajah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, langkah apa yang harus kita lakukan agar Tuhan mendengar dan memulihkan keadaan kita? Sesuai dengan ayat 14 bagian B, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betul memang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih, bahkan kasih-Nya sangat besar kepada kita. Tetapi ingat bahwa Ia juga Allah yang tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Itu sebabnya Tuhan meminta bangsa Israel agar mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya bertobat, meninggalkan cara hidup mereka yang jahat. Yesaya pasal 59 ayat 1-2 firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan rindu menyelamatkan kita. Tuhan rindu mendengar doa kita. Tuhan rindu memperkenalkan dirinya, menunjukkan pribadinya kepada kita. Itu sebabnya agar Tuhan mau mendengar dan memulihkan keadaan kita, mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Mari kita tinggalkan setiap perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di tahun 2023 ini kita mau membangun persekutuan kita dengan Tuhan, dengan senantiasa membangun doa kita kepadanya, memanggil namanya, mencari wajahnya, dan mari kita tinggalkan cara hidup yang lama, datang kepada Tuhan, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Saya percaya ketika kita melakukan bagian firman Tuhan ini sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan akan mendengarkan dan memulihkan, bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami senantiasa mengintrospeksi diri kami, ya Tuhan. Kami rindu agar doa kami menjadi doa yang terjawab, yang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan kami juga rindu Tuhan agar kami mengalami pemulihan, baik dalam pemulihan keluarga, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kami mau datang kepadamu, memanggil nama Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu, bersekutu dengan-Mu, membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan kami juga rindu Tuhan, meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau hidup sesuai dengan firman. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, bahkan yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.